Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kiranya kita sudah berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini akan mengantarkan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Tinggal hitungan hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nanti, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita di siang hari ini di tempat yang mulia, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah kita semua bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi usia kita sehingga kita bisa berjumpa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan khatib menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan kebiasaan Rasulullah khususnya di bulan Sya'ban. Apa yang beliau sampaikan kepada kita? Beliau menyampaikan kepada kita bahwa Sya'ban beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi atau menghiasi Sya'ban ini sepenuhnya dengan puasa. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jika bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa, itu sudah kewajiban kita. Tetapi Rasulullah sebelum memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiasi bulan Sya'ban ini sepenuhnya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah berpuasa seluruh hari-harinya di bulan Sya'ban ini illa qalila, kecuali sangat sedikit yang tidak berpuasa. Artinya apa? Kelanjutan hadisnya ini kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan dari para sahabat ini. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul, Rasul menjawab, dzalika syahrun yufalun nasu anhu. Itulah bulan Sya'ban ini satu bulan yang mana manusia lalai di dalamnya. Kenapa dilalaikan? Li'annahu yaqa'u bainar Rajab wa Ramadan. Karena sesungguhnya bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan yang haram, yaitu bulan Rajab, dan terletak di antara bulan Ramadan. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berpuasa di dalamnya. Aku hiasi Sya'ban ini dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mungkin timbul pertanyaan dalam benak kita,
Ustadz, kenapa Rasulullah menghiasi Sya'ban ini dengan puasa sepanjang hari, sepanjang bulan? Kenapa Ustadz? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak ibadah yang lain? Maka ikhwatal iman, jawabannya dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun, dialah Sya'ban satu bulan, turfa'u fihil a'mal, diangkat, dilaporkan amalan kita selama satu tahun oleh para malaikat di hadapan Allah, ila rabbil alamin, dihaturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana saim. Aku sangat menyukai ketika amalku dihaturkan kepada Allah dan aku dalam kondisi berpuasa. Ma'asyiral muslimin, tentu puasa ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya puasa di Ramadannya, tapi puasa sunnahnya itu sangat luar biasa. Karena ditegaskan oleh baginda Nabi dalam hadis yang lain, inna kulla amali bani Adam lahu, sesungguhnya setiap amalan Bani Adam itu baginya. Tilawatil Quran untuk siapa? Bagi kita. Sedekah bagi kita. Salat tahajud bagi kita. Salat bagi kita. Jelas pahalanya, ukurannya jelas, perintahnya jelas. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang berhak membalasnya dengan balasan yang tidak terbatas, dengan balasan yang tidak bisa kita ukur. Hanya Allah yang tahu balasannya, hanya Allah yang tahu besaran balasan pahalanya. Karena itu ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiasi bulan Sya'ban ini sepenuhnya. Rasul menghiasi dengan puasa sebelum memasuki bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu, agar kita merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan nanti, agar kita bisa mempersiapkan Ramadan yang penuh dengan keindahan, agar kita bisa menghidupi Ramadan dengan sepenuh hati, maka mulai dari bulan ini kita perbanyak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah terbiasa memasuki Ramadan, sudah merasa nikmat dengan puasa kita. Sehingga tidak ada orang lagi yang mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kejadian tahun-tahun sebelumnya, kejadian bagi kita tidak terjadi lagi. Ada santri yang tidak berpuasa. Sebagian santri tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa sebabnya? Bisa jadi karena dia tidak terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga masuki Ramadan dia merasa berat. Di tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan tidak terulang lagi, ada santri yang tidak berpuasa. Kantin bukanya jam 4 sore, dia beli makanan, dia beli minuman, dia bawa ke kamar mandi, dia makan diam-diam. Na'udzubillahi min dzalik. Puasanya tidak merasa nikmat, padahal Ramadan itu adalah bulan ampunan. Padahal Ramadan itu adalah bulan di mana kita punya kesempatan besar untuk menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwatal iman, bukan hanya dicukupkan dari hari Senin dan Kamis saja kita berpuasa di bulan Sya'ban ini, tetapi baginda Nabi memberikan contoh teladan terbaik bagi kita. Bagaimana kita bisa menghidupi Sya'ban ini dengan puasa sebagai satu titik persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan nantinya. Ikhwatal iman rahimakumullah, selain berpuasa, Nabi memberikan contoh kepada kita agar Ramadan kita nanti tidak sia-sia. Maka kata Nabi, kata Allah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang keutamaan bulan haram. Apa kata Allah? Ketika kalian memasuki bulan haram, terus kalian berpindah ke bulan Sya'ban, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, maka fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu menzalimi diri kalian di dalamnya, di dalam bulan haram, di dalam bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Jangan menzalimi diri kalian. Menzalimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menzalimi orang lain, apalagi menzalimi teman kita. Ma'asyiral muslimin, apa definisi zalim itu? Zalim itu didefinisikan oleh para ulama, wad'u syai'in fi ghairi mahallihi,
Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya, adakah di antara seluruh tubuh kita ini yang bukan pemberian Allah? Maka tentu jawabannya semua yang ada dalam tubuh kita itu semuanya pemberian Allah. Allah memberikan mata bagi kita. Mata itu untuk apa? Untuk melihat kebaikan, agar kita melihat Al-Quran, baca Al-Quran. Sehingga jika ada di antara kita menggunakan mata ini di luar fungsinya yang diharapkan oleh Allah, maka itu telah menzalimi diri sendiri. Waktu yang Allah berikan untuk kita ini dari Allah. Untuk apa waktu itu Allah berikan? Agar kita gunakan sebaik mungkin, agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Namun pertanyaannya, jika ada di antara kita yang selama ini, di bulan ini, bahkan masuk bulan Ramadan, kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, berarti kita sudah menzalimi diri kita karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sehat ini pemberian Allah. Untuk apa disehatkan oleh Allah? Agar kita mengabdikan seluruh anggota tubuh kita yang sehat ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk sholat tepat waktu, untuk baca Quran, untuk belajar menuntut ilmu. Sehingga jika ada di antara kita, di antara antum, menggunakan kesehatan ini bukan untuk fungsi yang sebenarnya diharapkan oleh Allah, berarti kita wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya kita zalim, telah menzalimi diri sendiri, sebagaimana Allah melarang kezaliman itu sendiri. Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain puasa dan zalim yang harus kita jaga sebelum memasuki bulan Ramadan, al-hazru min su'uni dhanni billah wa bil mahluk, membersihkan hati kita dari seluruh buruk sangka, baik buruk sangka kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah. Buruk sangka kepada Allah, misalnya kita terkena musibah, maka usahakan untuk terus baik sangka kepada Allah. Bisa jadi di balik musibah itu ada banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Atau buruk sangka kepada makhluk, kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada partner kerja kita. Maka teman-teman sekalian, ikhwatal iman, kalaulah antum sebagai santri di Ma'had Rahmani ini, maka kalau ada buruk sangka kepada temannya, segera bersihkan buruk sangka itu. Kalau antum sebagai santri buruk sangka kepada ustadznya, maka hilangkan buruk sangka itu mulai saat ini. Kalau kita sebagai ustadz buruk sangka kepada muridnya, maka buanglah jauh-jauh buruk sangka itu agar kita bisa menikmati indahnya Ramadan. Jika kita sebagai seorang pimpinan buruk sangka kepada bawahannya, maka hilangkan buruk sangka itu, bersihkan hati kita dari buruk sangka. Karena buruk sangka itu akan menghambat kita nanti merasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita sebagai seorang bawahan, maka bersihkan sebersih-bersihnya buruk sangka kepada pimpinan kita. Ikhwatal iman, yang ketiga, apa yang harus kita siapkan di bulan Sya'ban untuk menyongsong Ramadan yang akan datang, yaitu disiplin dalam sholat sunnah, disiplin dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Khususnya ibadah, ada salah satu sunnah nanti yang akan dikawinkan oleh Allah dengan sholat sunnah yang tidak pernah ada di selain bulan Ramadan, yaitu sholat witir. Maka jaga witir ini, jangan sampai kita tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para sahabat menceritakan sabda Nabi kepada kita semuanya. Apa kata beliau? Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Apa wasiat Nabi? Wasiat Nabi ada 3 bisalasin, ada 3 wasiat yang diwasiatkan oleh baginda Nabi kepada para sahabatnya. Tentunya juga ini wasiat bagi kita karena kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwasiatkan? Siyamu salasati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, atau yang kita kenal dengan Ayyamul Bait, tanggal 11, 12, tanggal 13, 14, 15.
Rasulullah berpuasa dan mewasiatkan kepada para sahabatnya 3 hari dalam sebulan jangan ditinggalkan. Yang kedua, salatud duha, salat duha. Salat duha ini ternyata menjadi sedekah bagi tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada 360 ruasan atau sendi, yang mana dengan 2 rakaat salat duha sudah cukup mewakili untuk mensedekahi seluruh ruasan yang ada dalam anggota tubuh kita. Yang ketiga, wa an utiru qabla an anam, dan aku diwasiatkan oleh baginda Nabi, kata para sahabat, untuk menjaga solat witir. Kalau kalian, kata Nabi, termasuk orang yang solat yang sulit untuk bangun malam, maka jagalah witir itu 1 rakaat minimal sebelum tidur kita laksanakan. Itulah solat witir, inilah yang nantinya akan dikawinkan oleh Allah dengan 1 solat sunnah yang tidak pernah ada di di selain bulan Ramadan, yaitu solat tarawih. Ma'asyiral muslimin, yang keempat kemudian apa yang harus kita siapkan, yang harus kita jaga untuk menyongsong bulan Ramadan ini? Badir ikhrajul ghurama min qalbik. Segeralah bersihkan hati kita dari kebencian, dari rasa dendam, dari permusuhan. Maka bersihkan hati kita dari rasa dendam, dari permusuhan. 4 hal inilah yang membuat kita nanti merasa nikmat melakukan ibadah Ramadan. Bagaimana bisa nikmat seseorang beribadah di dalam bulan Ramadan jika dalam hatinya merasa ada kebencian kepada saudaranya? Dia sholat satu masjid, dia sholat satu musholla, bahkan satu komplek dengan saudaranya, ada rasa kebencian dalam dirinya, ada rasa dendam dalam dirinya. Maka bagaimana dia bisa menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan? Oleh karena itu, ikhwatal iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita. Ini hadis dalam kitab Sahih Bukhari, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Tuftahu abwabul jannah yaumul isnan wa yaumul khamis. Dibuka pintu surga, kata Allah, setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfaru likulli abdin. Allah mengampuni seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang menyekutukan Allah. Itu yang pertama yang tidak diampuni oleh Allah. Kecuali orang yang menyekutukan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, wa illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, yaitu 2 laki-laki yang saling bertikai, saling bermusuhan di antara sesama saudaranya. Satu ma'had bisa jadi, satu majlis bisa jadi, satu masjid bisa jadi, satu tim kerja bisa jadi, tapi dia tidak saling tegur dengan saudaranya, maka itulah tidak akan mendapatkan ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang 2 ini, yang musyrik kepada Allah dan tidak saling tegur, ya, tidak saling tegur. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin. Rasulullah bersabda, tidak halal, artinya haram, siapa yang memusuhi saudaranya di atas 3 hari. Tidak halal, kata Nabi. Yaltaqiyani, bisa jadi orang ini saling bertemu, bisa jadi saling lempar senyum, tapi hatinya busuk. Bisa jadi dia saling lempar senyum, tapi hanya karena senyum saja, tidak tulus dalam hatinya. Yaltaqiyani yu'radu hadza wa yu'radu hadza, tapi ini tidak mau kemudian berdamai. Tapi ikhwatal iman, jadilah, kata Nabi, yang ketiga. Apa kata Nabi? Wa khairuhuma ayyabda'a bis salam. Yang paling baik di antara keduanya, yang saling bermusuhan, tidak saling tegur sapa, jadilah yang terbaik, kata Nabi. Apa? Ayyabda'a bis salam, memulai dengan perdamaian. Maka mulai saat ini, sebelum Ramadan ini masuk, kalau kita ada merasa dendam, merasa benci kepada saudara kita, selesaikan sebelum masuk Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita sampai masuk Ramadan, kita masih ada kebencian dalam diri kita, rasa dendam, permusuhan, maka apa kata Nabi? Dia berkata, dikatakan kepada dia, Allah berkata kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Diulang 3 kali, kata Nabi.
Anziru hadain hatta yastaliha. Wahai malaikat, kata Allah, tunda amal orang ini, jangan diterima dulu, gantungkan dulu hatta yastaliha, sampai dia berdamai, sampai bersih dalam hatinya rasa kebencian kepada saudaranya. Bisa jadi ikhwatal iman, Ramadan yang lalu ibadah kita masih terkatung-katung tidak diterima oleh Allah, disebabkan kita masih belum berdamai dengan saudara kita, disebabkan kita masih ada kebencian kepada saudara kita. Padahal Islam mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan, untuk saling berdamai di antara kedua kita sesama muslim. Ikhwatal iman rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang, yaitu masuki dengan penuh kebahagiaan, disehatkan jasmani rohani kita oleh Allah, sehingga kita menjalani ibadah Ramadan dengan penuh kenikmatan dan kesenangan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai tazkirah untuk kita semuanya, hari ini adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, berada di bulan yang mulia, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah, maka usahakan lisan kita basah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat satu salawat saja, kata Nabi, maka Allah akan membalas dengan 10 salawat baginya. Satu salawat yang kita ucapkan kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung Rasulullah jawab di hari ini sebagai jawaban doa untuk kita semuanya dari baginda Nabi. Mudah-mudahan kita nanti dibersamakan oleh Allah di surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatal iman, marilah kita akhiri khutbah kita di hari ini, di hari yang mulia ini, dengan senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari setiap doa yang kita ucapkan dari lisan kita, yang keluar dari bibir kita, didengarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap, kita berharap semuanya, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli ibadah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli zikir, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ahli memaafkan yang kepada sesama saudara kita yang punya kesalahan kepada kita. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita tundukkan kepala kita, marilah kita tundukkan, buang ego kita, kita rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala dainan illa qadaita, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha, wala maridan illa syafaita, wala mubtalan illa afaita, wala mu'assiran illa yassarta, wala mayyitan illa rahimta birahmatika ya arhamar rahimin.
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna fihi fil istiqamati fil ibadati ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.